راستا زايد لو سمحت الله يهديك. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Ombas melindungi kita, menjaga kita sampai kemudian kita sampai di kota Mekah, dan rasa letih lelah kita dalam safar menjadi doa-doa mudah dikabulkan, ya, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah menit-menit terakhir kita harus meninggalkan kota Madinah. Selamat tinggal kota Madinah. Selamat tinggal. Kota yang Rasulullah SAW sebutkan, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyad. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, sampai berdoa kepada Allah agar kita hatinya senantiasa ingin dekat dengan kota Madinah. Amin. Agar hati kita senantiasa terikat, tertarik untuk kembali berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, wa uhibbuna Makkah au asyad. Bila perlu ya Allah, hati ini kuatkanlah agar kami bisa kembali penuh dengan cinta kepada kota Madinah, melebihi cinta kami kepada kota Makkah. Insyaallah. Amin. Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kami selama kami tinggal, ya, selama kami tinggal dan berada di kota Madinah, kota yang Rasulullah SAW sebutkan, innal iman la ya'ridu ilal Madinah kama ta'ridul hayyatu ila juhriha. Selama tinggal kota Madinah, kota yang menjadi sarang atau sumber keimanan seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, dia akan rindu dengan kota Madinah. Dan ketika berada di kota Madinah atau meninggalkan kota Madinah, maka dia sedih, ya, dan keimanannya bertambah. Selamat tinggal kota Madinah, kota di mana Rasulullah SAW membangun peradaban mandiri para sahabat dan menaklukkan kota-kota yang lain. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, yang mana kota Madinah ini, kata Rasulullah SAW, adalah tempat membangun peradaban sehingga mampu menaklukkan kota-kota yang lain. Selamat tinggal kota Madinah, kota yang apabila kita melaksanakan sholat di dalamnya Allah lipat gandakan seperti kita sholat sebanyak 1000 kali, atau kita sholat di 1000 masjid di luar kota Madinah atau Mekah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma urzuqna ziarah fil Madinah atau fi maqam Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa ashab. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa kembali datang ke kota Madinah, kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar, makam Umar, dan makam para sahabat di makam Baqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa yang kami panjatkan selama berada di kota Madinah, dan terimalah seluruh amal ibadah kami selama di kota Madinah. Dan
semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita pada ibadah puncak kita, yakni melaksanakan ibadah umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan meninggalkan kota Madinah dan akan menuju Mekah. Namun sebelum kita menuju Mekah, kita akan singgah terlebih dahulu, sekaligus kemudian nanti kita akan mengambil niat ihram di miqat Dzul Khulaifah atau disebut juga dengan Bir Ali. Bir Ali atau miqat Dzul Khulaifah Bapak Ibu terletak kurang lebih perjalanan 15 menit ya. Nanti kita akan mengambil miqat di Dzul Khulaifah atau Asy-Syajarah ya. Kenapa disebut Dzul Khulaifah atau Bir Ali? Banyak versi, diantaranya disebutkan bahwa Bir Ali disebutkan kepada Ali bin Dinar yang senantiasa membuat kain kiswah ya, dikirim ke Mekah atau ke Ka'bah. Maka demi penghormatan kepada Ali bin Dinar ya, tempat tersebut disebut sebagai miqat Bir Ali. Bir Ali juga dinisbatkan kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, karena beliau telah banyak menggali sumur ya, untuk kemudian mengenang jasa beliau, sehingga disebut dengan miqat Bir Ali. Dulu adalah sebuah sumur dan banyak pohon, makanya disebut dengan Asy-Syajarah, Masjid Asy-Syajarah. Banyak pohon-pohon. Kemudian disitulah Rasulullah SAW beristirahat, singgah beristirahat ya, dan dijadikan sebagai tempat mengambil niat umroh atau niat haji. Sebuah rizki yang amat besar yang Allah izinkan kepada kita Bapak Ibu. Kita bisa mengambil miqat di Dzul Khulaifah. Kenapa? Karena miqat Dzul Khulaifah adalah miqat yang paling jauh di antara tempat-tempat miqat yang Rasulullah SAW tentukan. Artinya perjalanan umroh kita, mulai dari kita pasang niat, maka berlakulah ibadah umroh sampai kemudian kita tahallul, maka kurang lebih barangkali ini adalah ibadah yang paling panjang di antara ibadah ya yang lain selain ibadah puasa ya, karena membutuhkan waktu 5 jam perjalanan sampai kemudian kita persiapan, bahkan 4 jam setelahnya kita umroh, atau kadang sejam setengah kalau masa corona Bapak Ibu ya, kurang lebih 10 jam proses ibadah umroh kita ya. Maka 10 jam tersebut tentu semakin lama semakin besar pahala yang kita akan dapatkan. Maka Bapak Ibu, perjalanan umroh ini sejatinya adalah perjalanan zikir ya. Nanti ketika kita sudah memasangkan niat di miqat Dzul Khulaifah, Bapak Ibu silahkan bagi yang sudah berwudu bisa nanti kita arahkan untuk naik ke masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya. Kemudian setelah selesai sholat, insya Allah kita akan sama-sama pandu niatnya nanti di atas bis ya. Dan setelah pasang niat Bapak Ibu, maka berlakulah yang disebut dengan ihram. Ihram artinya larangan-larangan selama ibadah umroh ya, ihram. Apa saja larangannya sudah disampaikan sebelumnya, diantaranya tidak ada yang memakai peci,
baju celana bagi laki-laki ya, yang berbentuk tubuh, berjahit dan berbentuk tubuh ya. Tidak boleh memakai minyak wangi, dan mohon maaf ibu-ibu ya, setelah niat ihram tidak boleh memakai masker ataupun cadar kecuali dalam kondisi sakit ya. Termasuk juga untuk bapak-bapak ya, tidak boleh terlalu sampai menimbulkan rasa syahwat antara suami dan istri ya, karena dalam kondisi ihram artinya kita dalam kondisi sedang ibadah, dan kain ihram yang kita gunakan sejatinya memberikan isyarat bahwa tidak ada yang perlu kita banggakan ketika beribadah ya. Layaknya kita adalah seorang bayi. Allah ciptakan kita manusia dari tanah, hidup di atas tanah dan akan kembali ke tanah. Lantas tidak ada yang perlu kita banggakan. Termasuk menggunakan minyak wangi adalah cara membanggakan diri. Maka memakai minyak wangi, memakai pakaian terbaik itu dilarang ketika ihram. Untuk laki-laki menjadi isyarat bahwa kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon perhatikan nanti Bapak Ibu setelah kita turun dari bis ya, kita barangkali akan melihat akhir-akhir ini jamaah umroh begitu ramainya. Mohon tidak ada di antara jamaah yang jalan sendiri, terutama ayah bunda yang sudah berumur ya. Tolong kita nanti sama-sama saling melihat, mendampingi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti kami akan ingatkan terkait dengan ihram, dan perjalanan umroh kita nanti adalah perjalanan kita perbanyak berzikir kepada Allah. Zikir dalam bentuk talbiyah, kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat untuk mengagungkan nama Allah, dan juga bentuknya bisa juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran dan memanjatkan doa-doa. Kiri satu yang tanpa